Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Lutfi, mahasiswa semester 2 Pendidikan Agama Islam, Dr. Hayasin Mutakin Purwakarta. Baik, membuatnya video kali ini yaitu ditugaskan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu oleh Bapak Didi Ahmadillah, SKSHI MPDI. Baik, saya akan memaparkan beberapa materi yang saya kuasai mengenai tentang ulumul Quran ini. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran dan berbagai segi seperti asbab, kodifikasi, penulisan, serta pemahaman atau penafsiran Al-Quran. Di dalam kajian ini sangatlah dijelaskan pengertian ruang lingkup dan cabang-cabang ilmu ulumul Quran beserta manfaatnya. Jadi ilmu ini sangat penting dalam pemahaman Al-Quran secara mendalam. Nah, yang saya akan bahas mengenai materi ini ada 3 materi. Yang pertama adalah muhkam dan mutasyabih. Nah, yang saya akan bahas adalah yang pertama ilmu muhkam dan mutasyabih. Ilmu ini menjadi penting karena adanya perbedaan pendapat kalangan ulama mengenai hubungan antara ayat atau surah dalam Al-Quran. Nah, jadi yang saya akan bahas adalah ilmu muhkam dan ilmu mutasyabih, ayat mutasyabih dan ayat muhkam. Nah, yang pertama ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat yang menjelaskan maknanya tidak memerlukan jadi ayat yang tidak memerlukan penjelasan dari ayat lain dan hanya memiliki satu penafsiran saja, tidak harus ditafsirkan oleh ayat yang lain. Contohnya seperti ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, yang kedua adalah ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini adalah ayat yang memiliki makna samar, dapat ditafsirkan dengan beragam interpretasi dan memerlukan penjelasan dari ayat yang lain atau hadis Nabi. Contohnya seperti Quran surah Az-Zumar ayat 52 yang berbunyi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jadi ayat muhkam ini, ayat mutasyabih ini kebalikan dari ayat muhkam. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan yang berjudul Fawatih Aswar. Fawatih Aswar adalah istilah dalam ilmu tajwid yang telah mengacu pada aturan-aturan dalam Al-Quran dari segi pembacanya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk huruf Arab. Hal ini mencakup penjelasan tentang bagaimana cara melafalkan huruf-huruf di dalam Al-Quran atau melafalkan huruf-huruf Arab. Jadi melafalkan huruf-huruf Arab ini dengan benar sesuai dengan tempatnya dalam kata dan ayat Al-Quran. Jadi ada beberapa tujuan di dalam materi kali ini, materi tentang Fawatih Aswar. Yang pertama, tujuan Fawatih Aswar adalah memastikan pengucapan huruf-huruf Arab dengan tepat dan jelas. Banyak orang yang mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf Arab, terutamanya di kalangan Sunda, yang tidak sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah menjaga keaslian bacaan Al-Quran sesuai dengan keturunannya, sesuai dengan aturannya. Lalu yang ketiga adalah mencegah kesalahan dalam melafalkan huruf-huruf yang sering terjadi. Nah, banyak juga terjadi di kalangan kita, terutamanya anak muda, yang tentu belum bisa menerapkan apa yang telah ditentukan oleh ilmu tajwid atau ditentukan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah menyempurnakan bacaan Al-Quran agar lebih indah dan merdu. Nah, banyak juga santri-santri yang telah belajar qiraat untuk memahami nada-nada atau agar bisa merdu membacakan atau melafalkan Quran. Lalu yang selanjutnya memahami makna dan keutamaan dari setiap Al-Quran, dari setiap huruf dan Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga keberkahan dan keberkaitan antara huruf-huruf dalam bacaan Al-Quran. Jadi kita harus menjaga nama baik atau selalu menjaga menghormati Al-Quran tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran agar lebih mendalam dan berarti. Nah, tentunya
dalam materi kali ini kita harus memahami eh, kandungan atau isi dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui tilawah yang baik dan benar. Untuk pembahasan yang ketiga yang saya akan bahas mengenai materi tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat secara etimologi merupakan kata mendasar dari kata qira'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti bacaan, mana asal juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya, menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Secara terminologi, menurut hemat penulis, definisi yang mudah dipahami dijadikan sebagai acuan adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam Al-Budur Al-Zahriyah fi Qiraati Al-Ashir Al-Mutawatirah. Juga dikutip oleh Ahmad Fatoni dalam bukunya Kaidah Qiraat 7. Jadi ilmu qiraat merupakan salah satu cabang ilmu Al-Quran yang mempelajari berbagai cara bacaan Al-Quran dengan memperhatikan aturan-aturan tajwid dan makhorijul huruf. Pengetahuan ini penting untuk memahami cara membaca Al-Quran. Jadi pengetahuan ini sangat penting untuk mengetahui bacaan Al-Quran dengan benar dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Para ulama qiraat mempelajari berbagai metode qiraat yang berbeda, seperti qiraat Imam Hafiz, qiraat Imam Asyim, qiraat Imam Warsh, qiraat Imam Nafi, dan masih banyak yang lainnya dan sebagiannya. Setiap metode qiraat memiliki sejarah dan riwayatnya sendiri yang berkaitan dengan perjalanan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.